Halo Bedikers, siapa sih yang nggak tahu negara China? Banyaknya kemunculan kontroversi dan kecanggihan teknologi yang pesat membuat negara yang dijuluki tirai bambu ini begitu populer di mata dunia, bahkan menjadi negara saingan Amerika Serikat. Tak sampai di situ saja, pemerintah China juga merancang beberapa proyek yang bisa dikatakan paling gila. Apa saja kah itu? Mari kita bongkar. Di urutan pertama ada Three Gorges Dam atau Bendungan Tiga Ngarai. Bendungan yang berlokasi di Sungai Yangtze, Provinsi Hubei ini salah satu proyek gila China untuk menjadi negara adidaya di dunia. Bagaimana tidak? Proyek yang mulai digarap pada tahun 1993 ini merupakan proyek yang menakjubkan, bahkan dikatakan bendungan ini memperlambat pergerakan rotasi bumi. Benar gila kan, Bedikers? Proyek ini mulai dicetuskan pada tahun 1919 oleh Bapak Modern China, Zhang Yat-sen, dan disetujui oleh pemimpin komunis Tiongkok pada saat itu, Mao Zedong, dengan harapan mampu menghasilkan energi listrik untuk masyarakat China dan dunia. Sayangnya, proyek ini mulai dibangun tahun 1993, tepatnya setelah 17 tahun kepergian Mao, dan menghabiskan dana yang cukup fantastis, yaitu 214 triliun rupiah. Bendungan Tiga Ngarai ini memiliki panjang hingga mencapai 600 km, membentang di Sungai Yangtze, dan dijuluki sebagai bendungan terbesar di dunia. Kemampuannya pun tak main-main. Bendungan ini merupakan pembangkit listrik yang mampu menghasilkan energi listrik setara dengan 15 reaktor nuklir dan menampung air sebanyak 9,43 kubik mil air. Imbasnya, pergeseran besaran massa akan terjadi dan mengakibatkan terjadinya fenomena inersia, yaitu lambatnya gerakan rotasi bumi hingga mencapai 0,06 mikrodetik. Ada yang ngerasain gak? Sepak terjang negara China untuk menghebohkan dunia tampaknya terus berlanjut nih Bedikers. Selanjutnya, China ingin membuat kegilaan di bidang arsitektur dengan menggarap proyek gedung 57 lantai yang hanya menghabiskan waktu pekerjaan selama 19 hari. Gedung ini bernama Mini Sky City China. Berlokasi di kota Changsha, memiliki fasilitas 800 apartemen dan juga memiliki beberapa ruangan kantor untuk kepentingan bisnis dan lain-lain. Gedung ini juga memiliki kapasitas yang mampu menampung hingga mencapai 4.000 orang. Gedung yang sudah dibangun itu memiliki 19 atrium dengan ketinggian masing-masing 10 meter. Broad Sustainable Building sebagai perusahaan konstruksi yang membangun bangunan gokil ini mengklaim bahwa teknologi yang digunakan untuk membangun Sky City merupakan inovasi yang sangat besar dalam sejarah manusia. Mereka juga mengatakan bahwa mereka memakai bahan-bahan yang sudah dibuat pabrik dan sudah dirangkai, jadi mempercepat proses pembangunannya. Metode ini juga ternyata mengurangi penggunaan 1.500 truk pengangkut, yang artinya mengurangi jumlah polusi udara dan bahan bakar kendaraan yang dipakai. Bukan berarti Mini Sky City yang dibuat sangat cepat ini punya kualitas buruk loh Bedikers. Ternyata gedung ini memiliki konstruksi anti gempa yang menjadikannya lebih dianggap aman dari gedung-gedung tinggi lainnya. Wow, amazing banget kan? Selain itu, ternyata perusahaan konstruksi Broad Sustainable Building mengerahkan 1.200 pekerja untuk menggarap proyek bangunan yang memiliki luas 2 juta meter persegi. Awalnya gedung ini akan dibangun setinggi 220 lantai. Tapi pada saat proses pembangunan baru mencapai tahap 10% alias sekitar 20 lantai, pemerintah Tiongkok meninjau ulang proyek tersebut dan akhirnya gedung tersebut hanya diizinkan dibangun sampai 57 lantai saja. Kini Sky City yang berketinggian 838 meter ini menjadi gedung pencakar langit tertinggi sekaligus yang terakhir di China. Karena setelah itu dipastikan tak ada lagi yang menandingi ketinggiannya. China sangat kental dengan teknologinya, di mana mereka bisa meniru apa saja yang ada di dunia, termasuk yang dianggap menyalahi hukum Tuhan. Awal tahun 2002 ini, China kembali membuat sebuah matahari buatan dengan nama Experimental Advanced Superconducting Tokamak atau biasa disingkat IS.
Setelah bertahun-tahun dikerjakan, matahari buatan China ini sudah mencapai hasil fenomenal. Es memecahkan rekor baru yang sebelumnya dibuat sendiri pada Mei 2021 lalu. Rekor apa ya? Es pada Mei 2021 bisa menyala hanya 101 detik dengan menghasilkan suhu sebesar 120 juta derajat Celcius. Awal tahun ini es kembali diuji coba dengan torehan waktu yang sangat baik. Dengan bentuk uji coba yang hampir sama, es bisa menyala hingga waktu 17 menit alias 1056 detik. Es yang terletak di Institut Ilmu Fisika HB di Anhui telah berjalan sejak 2006. Dengan para ilmuwan di seluruh dunia menggunakan reaktor untuk menguji eksperimen fusi. Satu konsep yang menggunakan fusi nuklir untuk menghasilkan energi telah lama menjadi tujuan akhir para ilmuwan yang meneliti produksi energi bersih. Secara sederhana, prosesnya melibatkan penggabungan inti atom bersama yang pada akhirnya menghasilkan energi dalam jumlah luar biasa yang kemudian dapat digunakan untuk memberi daya pada gadget, bangunan, dan kendaraan misalnya. Belum puas dengan pencapaian tersebut, para ilmuwan China juga membangun fasilitas penelitian baru untuk bulan buatan. Dilansir dari Life Science, proyek ini bertujuan melihat kemungkinan ilmuwan mensimulasikan lingkungan gravitasi rendah dengan magnet. Fasilitas bulan buatan rencananya diluncurkan pada tahun ini menggunakan medan magnet yang kuat dalam ruang vakum berdiameter 60 cm untuk membuat gravitasi menghilang. Matahari sudah, bulan juga sudah. Habis ini apa lagi yang beda, guys? Proyek gila China selanjutnya adalah mobil Roy Unite 2025 Concept yang hadir dengan teknologi bisa membelah diri. Gilanya lagi saat terpisah masing-masing bagian mampu beroperasi sendiri. Karena setiap bagian terdiri dari roda depan besar dan dua roda kecil yang tersembunyi di bawah bodi bagian belakang. Uniknya, mobil ini tak dilengkapi pintu agar lebih mudah akses keluar masuk. Meski terlihat canggih dan modern, tapi sayang pihak pembuat tidak menyebutkan spesifikasi mesin apa yang dibenamkan pada Roy Unite 2025 nanti. Jika melihat desainnya yang cukup lucu, tentunya akan membuat penasaran ketika nanti akan hadir di sejumlah jalanan perkotaan di masa depan.